Novel menikah saat SMA Part 40. Hari yang paling ditunggu-tunggu oleh orang yang rindu akan teman-teman belajar telah tiba masanya. Iya, hari ini adalah hari pertama masuk sekolah setelah 1 bulan mereka libur. Hari yang paling menyedihkan bagi kaum yang paling malas belajar. Tapi tidak apa, karena mereka sekarang telah naik 1 tingkat dari sebelumnya. Di hari ini, para murid akan ketemu siswa-siswi yang akan mos. Ketemu wajah-wajah baru dan ganteng dan cantik. Maybe. Dan ini salah satu faktor pemicu untuk murid pemalas sekolah untuk hadir ke sekolah. Termasuk fuckboy. Mereka sangat antusias untuk ke sekolah. Pastinya. Bunga dan Boy berjalan menelusuri lorong sekolah. Boy berjalan lurus ke depan sedangkan Bunga berjalan seraya menatap tajam orang yang memperhatikan cowok yang berjalan di sampingnya saat ini. Boy. Cowok yang tengah menjadi sorotan pagi ini. Orang yang melihat Boy berjalan bersama Bunga ialah siswi yang memakai seragam putih dongker, murid yang akan mos setelah upacara nanti. Para penggemar Boy saja undur diri karena Bunga dekat dengannya. Padahal Bunga tidak pernah kasih tahu kalau mereka lagi dekat. Begitu juga sebaliknya, Boy tidak pernah memberitahu. Mungkin mereka PK dan gak mau jadi pelakor kelaknya. Makanya mereka mundur pelan-pelan. Mereka undur diri sendiri. Seperti Donna misalnya, secara terang-terangan dia mengatakan menyerah untuk dekat dengan Boy. Semoga gak ada Donna-Donna lainnya. Amin. Batin Bunga. Bunga dan Boy berjalan menuju mading untuk melihat masuk ke kelas mana mereka sekarang. Lebih tepatnya untuk melihat di mana letak kelas 12 hingga 1. Sekolah ini memiliki sistem random untuk kelas yang akan ditempati. Maksudnya teman sekelas selama 3 tahun itu terus. Hanya kelas saja yang di random. 2 tahun yang lalu, kelas Mia 1 di lantai 2, sedangkan kelas Masa, Boy dan Bunga kelas 11 Mia 1 letaknya di lantai 1. Begitulah konsekuensi di sekolah ini, biar kelihatan tak menonton. Bunga berdiri tidak jauh dari mading. Boy menyuruhnya untuk menunggu di sana. Beberapa menit kemudian, Boy berjalan arah Bunga. Di mana? Tanya Bunga langsung. Lantai 2, jawab Boy seraya menggandeng tangan Bunga untuk berjalan bersamanya menuju kelas barunya. Bunga menggigit bibir bawahnya untuk menghilangkan groginya. Seraya senyum-senyum sendiri karena banyak sorotan mata yang hendak mereka di posisi Bunga. Tapi sepertinya sulit. Bukan karena Boy yang cuek atau bagaimana. Tapi siap-siap saja mereka baku hantam dengan Bunga, istri tercinta Boy. Boy dan Bunga menaiki anak tangga satu persatu. Setelah sampai di lantai 2, mereka melewati kelas dari awal masuk, kelas 11 Mia 1 dan 12 Mia 2. Itulah kelas yang mereka lewati. Ruangan yang ketiga dari lantai 2 ini, barulah kelas 12 Mia 1. Boy dan Bunga masuk ke dalam kelas. Icok mengangkat kedua tangannya lalu menyuruh mereka untuk duduk di depan bangkunya. Kemudian Boy dan Bunga duduk di bangku nomor 2, barisan kedua jika dihitung dari arah pintu masuk. Bunga duduk di depan Icok. Boy duduk di depan Tamrin. Di sebelah Bunga ada Adam dan Bisma. Di belakang Adam ada Niki. Di belakang Bisma ada Dilah. Dan yang terakhir di depan Adam ada Bayu. Sedangkan Laras memilih untuk pindah kelas. Entah kenapa. Bunga mendengus pelan karena melihat denah tempat duduknya. Padahal Bunga berharap ingin denah tempat duduk yang baru bukannya berdekatan ini terus. Boy, bisik Bunga pada Boy. Boy yang baru meletakkan tasnya ke kursi mengangkat alisnya sebagai responnya. Aku mau duduk di depan itu aja ya, tunjuk Bunga tempat duduk yang berada di depan Bayu. Bunga gak berniat untuk dekat duduk dengan Bayu, hanya saja kursi yang kosong hanya tersisa di sana. Boy menggalang cepat. Lo mau duduk dekat Bayu gak? Boleh, ucap Boy. Gak gitu Boy, aku mau suasana tempat duduk yang baru aja. Mumpung masih ada yang kosong 1 di sana, ujar Bunga. Ya gak boleh, final Boy. Oh iya, hadal nanti pas selesai upacara gue kasih. Tapi ntar kita harus ke suatu tempat dulu, ucap Boy dan mengajak Bunga ke lapangan upacara. 1 jam telah berlalu. Upacara telah usai. Sesuai janji Boy tadi, ia membawa Bunga ke suatu tempat dari gedung SMA ini. Boy berjalan dengan tangannya mengait dengan Bunga. Boy juga sengaja menutup mata untuk Bunga biar lebih surprise.
Ia membawa bunga ke tempat yang sepi dari kerumunan murid lainnya. Boy membawanya ke suatu ruangan dari gedung sekolah yang luas ini. Gue buka ya penutup mata lo. Bunga mengangguk. Boy langsung buka penutup matanya. Tapi lo harus tutup mata sampai gue suruh buka, oke? Lagi-lagi Bunga mengangguk paham. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Buka mata lo. Perintah Boy. Bunga membuka matanya, kemudian mengernyit. Tidak ada apa-apa di sini. Surprise macam apa ini? Apakah seperti ini definisi hadiah ulang tahun bagi seorang boy Justin Gutama? Bunga masih mengernyit. Mana hadiahnya? Tanyanya. Boy tak menggubrisnya. Boy menoleh ke arah pintu masuk ke ruangan ini. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday Bunga. Bukan senang karena seseorang hadir dari pintu masuk. Bunga malah menatap orang mengatakan ini hadiah ulang tahunnya. Bunga menatap Boy dengan penuh pertanyaan di dalamnya. Namun Boy tidak melihat ke arah Bunga, ia melihat ke arah pintu masuk. Happy birthday Bunga, ujar Niki, Dila dan Adam. Orang itu adalah sahabat-sahabatnya. Saat ini Bunga beserta sahabatnya, begitu juga Boy beserta sahabatnya sedang sarapan di kantin dengan khidmat. Tiba-tiba ada seseorang yang ikut nimbrung yang tak lain ialah Bayu, dan itu membuat mood makan Boy menjadi berkurang. Hai, sapa Bayu yang duduk di sebelah Bunga. Sedangkan Bunga melirik Boy sekilas yang berada di hadapannya. Iya, hai. Balas Bunga cuek dan melanjutkan makannya. Nanti pulang bareng ya? Ya, oke, aku tunggu nanti di parkiran. Ucap Bayu dan pergi begitu saja tanpa mendengarkan jawaban dari lawan bicaranya dahulu. Sedangkan Bunga hanya tercengang dengan mulut menganga dan melirik Boy. Sabar Boy, hahaha, ucap Icok tanpa dosa. Gini nih kalau punya bini cantik, lanjut Icok, dan diberi tabokan langsung oleh Bisma. Lo kalau ngomong jangan asal tempat, oi, timpal Bisma. Kayak nggak tahu surut aja, sambung Niki, meledek Icok dengan lirikan kesel. Lo kan udah lo lihat tuh gara-gara lo ngomong gitu muka gue jadi bad mood, ucap Dila memotong ucapan Icok. Saat pulang sekolah benar saja, Bayu telah menunggu Bunga di gerbang sekolah. Bunga yang melihat itu berniat untuk memberitahu Bayu karena dia udah janji sama Boy untuk pulang bareng. Tapi apalah daya Bunga saat Bunga ingin bicara sama Bayu, mobil Boy melewati Bunga dan Bayu begitu saja. Alhasil Bunga ditinggal oleh Boy. Tuh anak kayaknya marah deh, ucap batin Bunga. Berarti mau tak mau Bunga pulang dengan Bayu, karena Bunga juga tidak mempunyai uang pulang dengan naik taksi atau kendaraan umum, karena dia tadi juga lupa minta uang jajan ke Boy. Makasih, ucap Bunga setelah diantar oleh Bayu. Sama-sama. Jadi kapan nih ada waktu makan bareng aku lagi keluar? Tanya Bayu. Lihat aja ya. Kalau ada waktu, balas Bunga agak cuek. Makasih ya, aku masuk duluan. Final Bunga dan meninggalkan Bayu. Mau tak mau Bayu pun pergi pulang. Boy, sorak Bunga setelah membuka pintu apartemen. Tapi tidak ada balasan dari Boy. Boy hanya fokus menonton TV. Boy, kenapa kamu tinggalin aku tadi, ha? Hampir saja aku pulang jalan kaki, ucap Bunga marah dan pergi ke kamar. Hah? Jalan kaki? Bukannya diantar Bayu? Tanya batin Boy. Bukannya lo diantar Bayu? Tanya Boy mengeluarkan suara. Apa sih? Tadi itu aku mau ngomong ke Bayu bahwa aku udah janji pulang sama kamu, tapi kamu malah ninggalin aku. Untung aja belum aku bilang ke Bayu. Kesel Bunga dan pergi ke dalam kamar mandi. Ya sorry, ucap Boy.